Baik, kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Sehat, Pak Ahmad. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat semua. Yang kurang-kurang sehat dikit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang, semoga segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada orang ya. Iya, Pak. Siapa yang punya utang? Baik kawan-kawan, marilah kita mulai sharing perkuliahan ataupun diseminasi ya hasil penelitian pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, teman-teman semua pada kesempatan ini tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan, pekerjaan mingguan. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan lapangan penelitian bagi keilmuan psikologi agama, bahkan hanya dengan satu kerangka teori. Oke, so pada pagi ini saya ingin menunjukkan kepada Anda peluang-peluang riset di bidang psikologi agama yang juga saya lakukan pada tahun ini, juga pada tahun-tahun sebelumnya, dan itu bisa menghasilkan uang kan, pulus kan, bisa beruang. Nah, so hari ini objek formalnya atau materi pembelajaran adalah masih tentang kematangan beragama, tentang mature religion. Oke, teman-teman masih ingat teori kematangan beragama yang kita diskusikan sebelumnya? Dari siapa saja, kriterianya macam mana? Ada yang masih ingat? PowerPoint-nya sudah dibagi? Segala? Kau masih ingat? Dongoran, Vina, Puspita, Sagala, Soraya, Ikhwan, Naila, Septi, Muhammad Rafif, Ulfa, Devia, Audi, Anissa, Adinda, Elqi, Taufiki, Ade, Hidayat, Prodi apa Hidayat? Shanana, Isnaini, Khairunisa. Ingat, ada beberapa teori yang mungkin bisa kita, banyak sekali teman-teman di Prodi SAA yang meneliti kematangan beragama ya. Selalu diujikan, selalu saya pembimbing. Ada yang masih ingat? Segala teori kematangan beragama siapa yang kau masih ingat? Yang tentang karakteristik ya, Pak? Ya, karakteristik kematangan beragama. Siapa yang mau jawab? Salah satunya saja. Yang dari Alport, Pak. Oke, Rijal. Dari Alport. Kriteria kematangan beragama menurut Alport itu sosok apa, Rijal? Sebelum karakteristiknya. Oke, karakteristiknya dulu boleh deh. Untuk karakteristiknya, mengetahui dirinya dan kritis terhadap diri sendiri atau kemampuan melakukan diferensiasi, memiliki motivasi. Self critical itu ini apa? Humble ya, rendah hati. Ya. Nah, dua. Memiliki motivational force dalam diri sendiri. Apa itu? Agama menjadi kekuatan motivasi dalam hidupnya. Terus? Konsistensi dari konsekuensi moral. Apa dia penjelasannya? Orang yang beragama atau orang yang menjadikan agamanya sebagai pedoman moral secara konsisten gitu ya Rijal. Terus? Ya Pak. Keempat, komprehensif. Apa itu comprehensiveness?
yang berhubungan dengan konsistensi kematangan beragama sebagai Iya, iya. filosofi. Oke. Agama sebagai filosofi. Dan Orang yang mampu, agamanya mampu membimbingnya untuk memandang hidup ini secara utuh, komprehensif ya. iya, Pak. Terus integral, ja. Integral, Pak. Apa itu? Dapat menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Oke, intinya harmoni ya, toleransi ya. Nah, terus apa lagi, ja? Dan terakhir, Pak, di teori Alport, heuristik, Pak. Heuristik, apa heuristik? Pemahaman penghayatan Pak. Orang yang selalu mencari kebenaran dalam agamanya, Pak. dalam keberagamannya sehingga tidak merasa paling benar, paling final, paling bagus, paling sempurna dari yang lain. Oleh karena itu, dalam sosok apa toh orang matang beragama menurut Alport ini? Kalau itunya Pak mungkin saya nggak bisa menjawab Pak. Oke, seorang akademisi ya, kan nomor pertama berpengetahuan luas tetapi rendah hati kan, jadi memiliki dimensi keilmuan. Beda dengan James kan? Oke, terima kasih Rizal. Ya. Lain, gimana kriteria kematangan beragama menurut William James misalnya? Halo? Sensibilitas akan eksistensi Tuhan, Pak. Yang pertama, Vina, apa? Sensibilitas akan eksistensi Tuhan. Maksudnya apa, Vina? Ya, jadi orang yang beragamanya matang itu hatinya dan pikirannya selalu terhubung dengan Tuhan. Bukan terhubung, kalau sense apa? Sense. Oh, tersambung. Merasakan. Oh ya, merasakan kehadiran Tuhan. Nah, terus yang kedua baru itu. Setelah merasakan selalu, yang kedua apa, Vina? Pasrah. Belum, sebelum pasrah. Kan terhubung dulu nih yang pertama. Penyerahan diri, Pak. Penyerahan diri. Belum, Vina. Merasakan, setelah merasa, tadi yang Vina sebutkan. Oh, kesinambungan. Nah, setelah merasa, baru dia nyambung dengan Tuhan. Dia merasa terus lagi jalan, lagi kuliah, lagi olahraga. Nah, karena merasa itu terus nyambung kan? Setelah nyambung apa, Vina? Berkesinambungan dan penyerahan diri. Pasrah ya. Oke. Nah, pasrah. Oke, merasa, nyambung, pasrah. Setelah pasrah apa, Vina? Mengalami perubahan emosi, Pak. Menjadi kepasrahannya itu setelah pasrah menjadikannya orang yang bahagia. Bahagia, terus hilang ego, merasakan kebebasan. Oke, merasakan kebebasan toh setelah pasrah, apapun dipasrahkan ke Tuhan. Itu sudah diatur oleh Allah, semuanya sudah dimanage oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah, melahirkan kebahagiaan. Kan kalau kita hanya tergantung pada Tuhan, bukan pada seseorang ya, pasti akan menjadi pribadi yang bebas, hilang ego, tidak mementingkan diri sendiri, dan bahagia. Setelah itu gimana? Vina, yang terakhir. Mengalami perubahan emosi menjadi cinta dan harmoni. Oke, emosi-emosi positif tadi, bahagia, bebas, hilang ego, melahirkan cinta dan harmoni. Tidak ada dalam pikirannya, dalam tindakannya, dalam perkataannya, kecuali cinta dan harmoni kepada sesama dan kepada Tuhan. Toh. So, Vina atau yang lain, sosok orang matang beragamanya menurut William James itu bukan akademisi kan? Tapi apa dia? Sufi, Pak. Sufi. Sufi kan? Nah, jika di antara kalian selalu merasakan kehadiran Tuhan, nyambung, kemudian pasrah, setelah pasrah bebas, hilang ego, bahagia, kemudian hanya tumbuh cinta dan harmoni, memandang orang hanya dengan cinta,
memandang perbedaan dengan cinta, dengan harmoni. Nah, Anda kata William James termasuk kategori orang yang beragama matang. Nggak peduli Anda jilbabnya kayak mana, nggak peduli Anda jenggotan apa tidak, congklang apa tidak, jilbabnya kayak mana, bajunya kayak mana. Karena itu teori-teori kematangan beragama, pendekatan psikologi ini sangat substantif ya, tidak formalistik, tidak luar, tetapi dalam. Oke, terima kasih ya, Vina. Nah, kawan-kawan, sebagaimana juga selalu saya katakan, selain untuk memperkaya teori-teori kematangan beragama atau teori-teori lain dalam mata kuliah psikologi agama, juga bisa untuk melihat keberagaman kita. Untuk sesi ini, saya menggunakan teori ini pure sebagai visuanalisis, sebagai riset lapangan yang sudah saya lakukan di Ambon. Judulnya ini kawan-kawan, nanti mohon partisipasinya, mohon masukannya. Ini dia. Oke, sudah kelihatan segala? Sudah, Pak. Oke, kasih. Nah, ini dia kawan-kawan yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Oke, kematangan beragama in a research practice. Oke, kayaknya bukan ini deh. Oh iya betul. Oke, kematangan beragama dalam sebuah field research juga, dalam sebuah penelitian lapangan. Oke, nah teman-teman kami, Anda harus tahu, kami itu dosen, itu dituntut untuk mengajarkan satu bagian atau dua bagian teori, materi, itu hasil risetnya si dosen. Jadi Anda punya hak untuk bertanya ke dosen Anda, Pak, Bu, Ibu, Bapak mengajarkan mata kuliah ini, mana hasil riset Bapak atau Ibu di mata kuliah ini? Aturannya begitu. Jadi tidak teks ke teks, tidak books to books, lemari to lemari. Tapi harus ada risetnya, baik riset pustaka maupun riset lapangan. Nah, teman-teman, apa yang akan saya presentasikan kali ini, pengalaman menerapkan teori kematangan beragama dalam sebuah riset lapangan, penelitian kancah, yang judulnya ini dia teman-teman. Tahun ini, oke, yang judulnya ini, oke, psikologi agama dan resolusi konflik. Apa yang bisa kau lihat dari tema ini, Pak Rikesit? Psikologi agama dan resolusi konflik. Juga yang lainnya. Ada komentar tentang judul ini? Iya Pak, jadi menurut saya. Sagala ini yang ngomong. Oke. Siapa yang ngomong? Sagala. Lanjutkan. Halo? Ada sih tadi itu, Pak. Ya, apa? Komentar kau? Jadi Pak, kalau menurut saya ya Pak ya, tentang psikologi agama dan resolusi konflik ini, jadi kita bisa mencari atau meneliti ke suatu kelompok agama, menjadikan suatu atau ada permasalahan di salah satu kelompok agama, kita kasih solusi gitu Pak, baik dari psikologinya maupun konfliknya Pak. Oke, kasih ya segala yang lain. Apa komentar Anda tentang judul besar ini sebelum ke judul kecil bawah? Oke, penelitian ini berarti teman-teman dilakukan dengan dua pendekatan keilmuan kan? Ada psikologi agama, ada resolusi konflik atau sosiologi konflik. So, penelitian ini bersifat multi. Oke. Dan interdisipliner. Multi dan inter ya, bukan intermilan. Multi dan interdisiplin. Oke. Sebagaimana keilmuan kita kan harus
integrasi interkoneksi. Nah, ini saya memberi contoh ini. Disiplin. Oke, nulisnya sulit sekali. Disiplin. Oke. Oke dia. Nah, itu dia. Apa dia materi, apa teorinya? Ini kematangan beragama. Oke. Analisis kematangan beragama para agamawan Ambon dalam resolusi konflik. Oke, maknanya teman-teman, ketika konflik berkecamuk dan pasca konflik, gimana toh kawan-kawan suasana konflik itu biasanya? Kalau ada konflik agama, konflik antar komunal, semangat konflik itu apa teman-teman? Semangat balas dendam kan? Harta dibayar harta, nyawa dibayar nyawa. Nah, ada sekelompok, ada individu-individu, ada tokoh-tokoh sekelompok agamawan, ketika orang semangat mengungkit-ungkit konflik, mengobarkan konflik, semangat menyirami konflik dengan bensin, tapi ada agamawan yang giat melakukan resolusi konflik. Dia tidak menebar benih konflik lagi, tetapi menyiramnya dengan air, dengan salju, supaya konflik tidak berkecamuk. Melakukan praktik-praktik resolusi konflik yang kalau dilihat dari perspektif psikologi agama, mereka adalah orang-orang yang matang beragamanya. Padahal secara pribadi, secara individu mereka pun merasa sakit karena ada keluarganya, ada saudaranya, ada jamaatnya yang menjadi korban konflik. Jadi kita harus belajar betul dari konflik ini ya, konflik Ambon. Tidak ada yang untung teman-teman, semua jadi arang. Pasar rusak, ratusan rumah, ribuan rumah dibakar, ratusan masjid dibakar, ratusan gereja dirusak, ratusan sekolah hancur, ratusan sekolah Kristen, sekolah Muslim hancur. Nah, gitu ya. Nah, di tengah situasi konflik seperti itu, siapa yang sering ke Ambon? Saya baru pulang kemarin ya. Itu ada individu-individu yang agamawan yang giat melaksanakan resolusi konflik, bina damai dengan semangat agama masing-masing. Yang Muslim semangat agama Islam, yang Kristen semangat agama Kristen. Nah, itu kan dalam teori psikologi agama atau kematangan beragama, mereka adalah individu-individu yang matang beragamanya. Kelas kemarin sudah dianalisis seorang pendeta perempuan yang melakukan resolusi konflik. Sekarang untuk kelas ini akan saya tunjukkan data-data yang Muslim. So teman-teman, ini EGD ya, semacam itu, fokus group discussion, data penelitian bahkan analisisnya tentang psikologi agama dan resolusi konflik, analisis kematangan beragama agamawan Ambon yang kali ini Muslim. Nah, yang pendeta itu yang Ibu Gino, kawan saya juga, nanti akan saya kirimkan ke Anda ya hasil PowerPoint-nya. Oke. Nah, siapa subjek penelitian saya? Ini dia. Subjek penelitiannya yang saya gali informasinya adalah Bapak Ustadz Abidin Wakano. Oke, Bapak Abidin Wakano yang aktif di Majelis Ulama Maluku. Seorang dokter juga dan seorang akademisi di IAIN Ambon. Oke, apa metode penelitiannya? Tentu ini dia wawancara saya dengan beliau terakhir kemarin ya. Walaupun sering ketemu sebelumnya. Beliau adalah tokoh-tokoh yang sangat concern ya Allah, padahal latar belakangnya bukan resolusi konflik teman-teman. Beliau adalah dosen PAI, Pendidikan Agama Islam, tetapi kepeduliannya terhadap penyelesaian konflik melebihi cintanya kepada keilmuan aslinya sepertinya. Nah, kawan-kawan semua, ini dia ya. Jadi saya wawancara dan dokumentasi, banyak juga YouTube beliau, buku beliau. Bisa ketemu langsung. Nah, apa saja praktik-praktik resolusi konflik Ustadz Abidin Wakano? Oke.
yang akan kita lihat nanti oleh teman-teman. Kalau dilihat dari teori kematangan beragama itu, kita analisis dengan kematangan beragama, masuk ke model siapa, kategori atau karakteristik kematangan beragama yang mana, dan saya akan minta bantu teman-teman. Saya inventarisir teman-teman ada sekitar 13 langkah beliau ya, praktik beliau. Mungkin kelas ini 6 saja gitu. Yang akan kita lihat kalau dari teori kematangan beragama, dan itu hasilnya luar biasa ya. Sangat dahsyat untuk bersama-sama dengan secara kultural mereka secara swadaya membangun damai. Yang pertama, Anda masih ingat konflik Ambon itu terjadi tahun 99 ya? Sampai tahun berapa teman-teman? 2001. Ya. 2000 malah. 2001. Oke. 199 sampai 2000. Tahun 2003 beliau dengan MUI, dengan Sinode Gereja Protestan Maluku dan Keuskupan Ambonia Katolik mendirikan LAIM. Oke, apa LAIM? Lembaga Antar Iman Maluku. Oke, yang mewadahi aktivis-aktivis resolusi konflik dari berbagai kalangan. Dosen, seniman, agamawan, birokrat, dan lain-lain mendirikan ini. Oke, jadi membuka dialog, bukan menutup dialog, membuka dialog, bekerja sama bagaimana bersama-sama secara mandiri swadaya dari bawah menghentikan konflik. Basmi benih-benih konflik. Oke, itu dia. Nah, itu dia. Oke. Kawan-kawan semua, itu yang pertama. Kemudian pada tahun 2005 bersama-sama dengan agamawan yang lain menggalakkan live in. Live in itu bagaimana bentuknya? Teman-teman, siapa yang sering ke Ambon ada? Akhir-akhir ini? Ada? Halo? Kemana kalian? Saya ngomong sendiri. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Orang mana saja ini berarti. Oke. Jangan keluar negeri dulu ya, teman-teman. Kalau belum keliling Indonesia ya. Kalau belum ke Aceh, ke Jayapura, ke Natuna, ke Maluku Utara, Morotai, ke Gorontalo, ke Sangatta, Kalimantan Utara, ke Sumba ya, ke NTT. Jangan keluar negeri dulu, itu indah-indah semua ya. Oke. Apa live in? Mengajak komunitas muslim untuk tinggal menginap di rumah-rumah komunitas Kristen. Ya toh? Karena di sana itu teman-teman sudah tidak ada lagi, nggak ada mungkin ya, nggak tahu sekarang. Tapi terakhir saya ke sana tahun ini Agustus kemarin sampai September itu tidak ada satu kampung yang dihuni oleh dua agama, tidak ada. Kampung itu berdiri sendiri-sendiri, kampung Muslim, kampung Kristen. Itu dia. Jadi sudah ini kampung Muslim ya, ini kampung Kristen. Tidak ada yang segregasi sosialnya masih tinggi. Orang Muslim merasa tidak aman untuk masuk kampung Kristen karena takut nabrak anjing misalnya. Orang Kristen juga takut masuk kampung Muslim, takut tidak bisa pulang. Nah, tahun 2005 mereka menggalakkan live in, yang Muslim mengajak komunitas Muslim untuk live in di rumah orang-orang Kristen. Tinggal di sana aman, tidak akan dibunuh, bisa pulang. Begitu juga yang dilakukan oleh Pendeta Gino kemarin di kelas psikologi kelas D.
mengajak jemaat beliau untuk tinggal weekend, live in live in di rumah-rumah Muslim. Yang kedua yang beliau lakukan, mengajak para pendeta untuk menginap, ini kurang ya, menginap di rumah, Masya Allah, salah ini ya, mantan laskar mujahidin dan laskar jihad. Nah, oke. Nah, mereka kan teman-teman kalau ke Ambon, mereka mantan laskar mujahidin dan laskar jihad itu tidak pulang. Ada yang menikah ke sana, di sana, tinggal di sana. Apa kegiatan mereka sekarang? Mereka bikin sekolah-sekolah Islam, bikin pesantren, ya. Oke. Mengajak dan meyakinkan orang Kristen dan aman untuk menginap di rumah Muslim. Begitu juga sebaliknya. Mengajak orang Kristen, meyakinkan untuk aman hidup di rumah Muslim. Oke. Kemudian yang ketiga di wawancara itu mengadakan ini International Dialogue of Asia Pacific, Interfaith. Oke, dialogue. Untuk meyakinkan dunia internasional bahwa tahun 2005 Ambon sudah aman. Dan banyak datang dari Asia Pasifik. Oke. Kemudian bersama-sama makan patita, makan adat ya, sebagai tanda kebersamaan di Tolehu. Kemudian penutupan ini dilaksanakan di Masjid Jami Ambon, masjid yang dianggap paling sakral. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersama dengan aktivis lain menggagas kurikulum kita orang bersaudara. Kita semua bersaudara untuk semua level pendidikan di Ambon. Maka teman-teman jangan heran kalau di Ambon itu visi universitasnya itu perguruan tinggi pasti ada terminologi multikulturalisme. Oke, padahal dulu pernah diharamkan ya. Waktu beliau masih ketua OMUI, bahwa multikulturalisme haram. Multikulturalisme. Oke. Kalau di Ambon wajib teman-teman. Multikulturalisme. Di Ambon wajib. Di Jakarta haram. Oleh ketua MUI waktu itu. Di Ambon wajib. Kalau enggak bisa perang lagi. Maka di visi-visi perguruan tinggi Ambon misalnya. Itu muncul kata multikulturalisme. Di mata kuliah muncul kata multikulturalisme. IAKN Ambon juga sama. Itu yang keempat. Oke. Yang kelima, tahun 2007 beliau mengadakan, ini dia, pertukaran pemuda lintas agama pada tahun 2007. Oh, dahsyat ya teman-teman. Mungkin kita merasa ya biasa saja pertukaran remaja ya. Kita biasa futsal dengan berbeda agama biasa. Tapi di sana itu luar biasa ya. Untuk apa? Untuk mengurai kebekuan segregasi sosial. Segregasi sosial. Mencairkan. Mereka orang Kristen pagi hari subuh bangun untuk melihat kehidupan kaum muslim melaksanakan sholat subuh. Oh, ternyata toa yang berisik-berisik itu panggilan untuk kaum muslim agar menunaikan sholat subuh di saat orang-orang lagi betah-betahnya tidur kan menjelang pagi itu. Tapi mereka diseru dengan adzan. Jadi toa itu bukan bikin berisik untuk menyeru orang-orang muslim bangun sholat. Oke, ini dia yang ke-6 aja ya. Kemudian merumuskan tema peace dalam khutbah dan seruan gembala. Sang tokoh ini, Ustadz Abidin Wakano, bekerja sama dengan para pastor, para pendeta, mengadakan workshop khutbah dan seruan gembala bertemakan peace. Di siapapun yang akan naik mimbar di masjid ataupun di gereja harus bertemakan peace. Tidak boleh lagi violence, baik secara verbal maupun secara mindset. Peace. Oke, rahmatan lil alamin kita toh, kalau mereka ajaran kasih itu. Ya, untuk mengatasi potensi-potensi konflik di 35 titik perbatasan
negeri Muslim, kampung Muslim dengan Kristen. Oke. Nah, ini yang ketujuh, satu ini terakhir. Sebetulnya ada 13. Integrasi seni hadroh dengan etnomusik Maluku yang disebut dengan Hadrot Toto Goang pada tahun 2007 dan dijadikan model resolusi konflik via seni dan dipentaskan pertama kali pada pertemuan internasional itu. Oke, teman-teman, ada 13 sebetulnya, tapi saya sharingkan 7 saja ke teman-teman biar yang lain biar dianalisis oleh teman yang lain. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ke analisis? Sanana? Sendirian on cam? Ada pertanyaan? Halo? Any question please? Via soal? Belum, Pak. Oh, very mojud. Ayuha. Saya izin bertanya, Pak. Oke, Dwi ya. Kalau saya lihat kan tahun-tahun gerakan-gerakan yang dilakukan ini kan udah cukup lama-lama ya, Pak. Maksudnya nggak terlalu yang baru-baru banget. Nah, apakah gerakan-gerakan yang dilakukan tersebut masih dilakukan sampai sekarang? Dan kalau misalnya masih dilakukan sampai sekarang kan pastinya ada perubahan ya, Pak, terutama di bukan budaya sih, apa ya, cara orang berkehidupan dari tahun-tahun segitu ke sekarang kan ada perubahan. Oke. Nah, apakah kalau misalnya ada perubahan, nah gimana caranya menyesuaikan gerakan-gerakan yang tadi dilakukan dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang? Bagus sekali pertanyaan Dwiya, karena yang saya tampilkan ke Dwiya dan teman-teman adalah yang klasik-klasik ya Dwiya ya. Sudah kelihatan Dwiya? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu mungkin semua saja ya, tapi nanti kita waktu menganalisis nggak semuanya. Baik, pada tahun itu ya 2007 masih ini merumuskan tema PIS sama ya. Kemudian 2008 2000 berapa ini? Ini 2011-an. Kalau Anda tahu pela gandong, ada yang tahu pela gandong? Dewi tahu pela gandong? Nggak tahu, Pak. Pela gandong itu, pela itu saudara angkat, gandong itu kandung, saudara kandung. Jadi di Ambon kawan-kawan, misalnya Sapen. Sapen itu harus memiliki saudara pela atau gandong atau memutuskan untuk memilih gowo sebagai pelanya atau sebagai gandongnya, sebagai saudaranya. Kampung, konteksnya kampung, jadi seluruh anggota kampung itu. Oke. Atau gowo dengan papringan, berpela atau bergandong. Itu ada itunya, upacara adatnya dengan meminum darah ketua sukunya. Kalau sudah berpela atau bergandong, nggak boleh disakiti, harus dijaga, jadi tidak mungkin konflik. Itu yang klasik ya. Nah, pada tahun 2011 atau 2013 ini, selain pela gandong antar negeri di sana disebutnya, juga dilakukan ini pela pendidikan antar kampus, antar sekolah. Contohnya IAIN memiliki pela dengan UKIM, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sedangkan gandongnya IAIN adalah IAKN Ambon. Jadi berkembang ya, tidak hanya antar negeri, tapi antar sekolah. SMK 1 dengan SMK 5 misalnya. Kalau kekurangan guru, kekurangan kursi, mereka saling membagikan. Oke, 2013 mengadakan laboratorium dari konflik kerukunan antar umat beragama. Oke, aktif sampai 2018. Beliau 2018 off karena sesuatu dan lain hal kesehatan. Kemudian aktif lagi nanti tahun 2020. Melakukan berbagai dialog, seminar, dan kerjasama antar umat beragama. MUI, terutama di MUI ya. Di MUI itu ada
ada ruang bertemu, ada wifi-nya, ada musolanya. Nah, di sini mereka para pemuda itu tidak yang tidak masuk ke kampung Muslim kalau itu Kristen, tidak masuk ke kampung Kristen kalau itu Muslim. Mereka di kantor MUI. Ada perpustakaan ruang baca. 2018 mengadakan kegiatan Natalan di sebuah gereja di Amakasu dalam acara Panas Pela. Panas Pela itu begini, teman-teman. Kalau pernah konflik, maka diperbaharui pela dan gandongnya dengan Panas Pela ini. Untuk 4 negeri, 2 Muslim, 2 Kristen, 4 kampung, dan di gereja sebagai perayaan Natal yang diundur pada tahun 2017, diundur ke jauh. Nah, terjadi sedikit insiden di sini dengan adanya ini dikumandangkannya azan dan ngaji selain Hadrot Totogoang. Nah, beliau dianggap melakukan sinkretisme, dikecam sana sini, di demo kantor MUI sampai karena alasan tertentu, kecapean dan lain-lain, pingsan sewaktu di demo, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, itu oleh masyarakat dianggap, maaf ya, quote in quote, kecelakaannya di situ. Sehingga sampai 2018 beliau aktif, dari 2018 sampai 2020 beliau off. Tapi sebagai semangatnya sebagai seorang yang aktif di situ, pada tahun 2019 sebagai ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ambon, beliau mengadakan workshop RPS dan kurikulum. Semua mata kuliah, semua dosen wajib bervisi multikulturalisme pada tahun 2009. Narasumbernya kebetulan dari UIN Sunan Kalijaga, 1 Profesor Bermain Munte, 1 saya sendiri. Nah, ini dia. Jadi semua mata kuliah di sana harus berwawasan multikultural, apapun mata kuliahnya. Gak boleh mengungkit-ungkit konflik. Gak boleh eksklusif. Iya. Oke. Nah, pada tahun 2020 beliau aktif kembali, menjadi aktif lagi sebagai pegiat bina damai atau peace building ya, atau resolusi konflik dalam bingkai Ulama Indonesia Timur Ambon. Jadi gitu ya, Dwi, transformasi apa yang beliau lakukan itu dimulai tahun segitu, bukan hanya tahun segitu ya Dewi ya, dan berlanjut dan sampai yang pela gandong pela pendidikan. Itu ya Dewi ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi mari kita lihat sedapatnya apa yang beliau lakukan itu 13 poin dari perspektif kematangan beragama. Baik menggunakan, jadi praktek 1 misalnya tadi kalau dilihat dari kematangan beragama itu masuk kategori mana? Mungkin dari Alport, mungkin dari James, mungkin dari Women, mungkin dari Fong, mungkin dari Clark ya, Clark yang 4 itu. Oke. Yang pertama. Oke. Yang pertama. Aduh, screenshot head stop. Oke. Maaf. Mari kita lihat praktek pertama kalau dari perspektif kematangan beragama, teori kematangan beragama itu masuk karakteristik yang mana? Oke. Ikut mendirikan LAM. Teman-teman, masuk teori kematangan beragama yang mana? Karakteristik yang mana? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dulu gimana? Saya kasih contoh di kelas yang kemarin. Ini analisis terhadap seorang pendeta yang luar biasa ya semangatnya. Kawan saya juga. Kemarin saya ke Ambon, tahun Agustus atas undangan beliau. Oke, ini. Oke, ini dia. Ini
Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, makasih Divya. Nah, ini contoh pendeta Genoveva Lea Siwal. Pendeta Gino saya memanggilnya, nama beliau di WA saya, Pendeta Gino. Saya wawancara dengan beliau sama di sebuah ruangan moderasi beragama. Praktik-praktik beliau ini. Nah, dari praktik-praktik itu, kelas kemarin mengidentifikasi, misalnya dari dialog praktikal. Menurut kelas kemarin, beliau matang beragamanya dilihat dari loyalitas sosial sempurna. Jadi teorinya women. Nah, gitu ya. Kedua, dia adalah seorang humanis. Yang ketiga, Elma ini. Keempat, comprehensiveness ini dari saya. Integral, kata Fauzia. Nah, mari kita lihat untuk yang kasus Ustadz ini. Oke. Praktik beliau untuk beginilah teman-teman, besok kan kita mau mini riset toh, berkelompok. Nah, mendirikan LAM, Lembaga Antar Iman Maluku, untuk mewadahi aktivis-aktivis resolusi konflik supaya satu langkah, satu visi, bersama-sama, tidak terpencar-pencar, terorganisir. Kira-kira ini karakteristik kematangan beragama apa, teman-teman? Dan itu adalah semangat agama. Semangat keislaman, semangat tauhid beliau bilang, semangat Rahman dan Rohimnya Allah. Halo, saya kasih contoh ya, mungkin loyalitas. Halo, ini nggak bisa. Mungkin bisa dilihat dari teorinya Eric Fromm, women, loyalitas sosial yang terus tumbuh. Itu ya, women. Loyalitas sosial yang efektif, jadi mengkoordinir. Ini teorinya women. Ini dari saya, Roni. Yang lain? Praktik beliau ini masuk apa? Halo? Ya, halo Pak. Namora? Regar? Kira-kira? Kan kemarin sudah saya bagi toh itunya, PowerPoint-nya. Dibuka enggak? Apalagi? Tentu ini karakteristik sosialis kan, lebih banyak kan? Ini kegiatan lebih banyak prakteknya sebagai seorang sosialis. Muslim. Apa? Komprehensif, Pak. Oke, comprehensiveness ya Rijal, bukan komprehensif ya. Kalau Ya, komprehensif kan sifat. Kalau comprehensiveness adalah noun. Gimana Rijal penjelasannya? Kalau yang dari tugas kemarin Pak, salah satunya komprehensif itu dapat menjangkau segala segi, termasuk mengenai tentang lingkungan sosial Pak, dapat menciptakan keharmonisan. Oke, komprehensifness ya, melihat hidup secara utuh ya, dari perspektif yang lebih luas ya, bukan hanya perspektif kepentingan kelompoknya sendiri yang Muslim gitu. Oke, thank you Rijal. Berarti dari Alpot ya Rijal ini ya. Yang lain? Mungkin saya ingin mencoba Pak. Ya, Baby. Teori ini dari Willman yang tujuan layak ditinjau. Oh, good, very good. Tujuan ikut ini apa menggagas pendidikan ini demi kemanusiaan kan? Iya. Tujuan dari segi kemanusiaan yang layak dari. Yang lain, Baby? Tidak boleh, tidak harus satu, boleh dua. Teman-teman lain? Bagus sekali, Baby, Rijal. Ya, Devia. Dari teorinya Wiman juga yang efisien dalam mencapai tujuan, karena beliau mendirikan lembaga yang mana dapat menampung dari kedua orang yang berkonflik. Kedua kelompok, bukan dua orang. Iya, sorry Pak, kedua kelompok. Kalau dua orang Devia bukan konflik, gelut itu. Oke, makasih Devia. Efisien dalam mencapai tujuan ya, secara efisien dalam secara sosial ya ini ya.
Oke, bagus, keren. Dari teorinya Women. Masih teman-teman? Kira-kira apa? Masuk gak dari Alport self-critical? Rendah hati? Humble? Masuk? Masuk ya. Bersama-sama dengan tokoh agama lain mengakui kesalahan kelompoknya sendiri dalam melakukan konflik. Ya konflik ini nggak bisa dibenarkan kan? Kekerasan ini nggak bisa dibenarkan kan? Dari perspektif apapun kan? Karena kalau ada masalah, ada konflik seharusnya diselesaikan dengan cara-cara non-violence, non-kekerasan, non-kerusuhan, non-perang, non-senjata. Gitu ya teman-teman ya. Masih ada pertama ini? Agama Ya, perlu diterima secara komprehensif, Pak. Agama segala? Agama perlu diterima secara komprehensif, Pak. Oh, comprehensiveness ya segala? Iya, Pak. Sama dengan Alport. Yang lebih dekat lagi apa dari Alport, teman-teman? Mendirikan lembaga ini tujuannya untuk membangun damai. Bukan mencari profit, keuntungan duit, keuntungan apa. Coba cari di kriterianya Alport. Apa dia? Halo? mungkin Moral konsistensi, Pak. Oke, Vina. Moral konsistensi ya. Nah, yang lebih dekat lagi apa, Vina? Mungkin integral, Pak. Integral. Oke, Mutia sama ini integral ya, sama Rijal. Yang lebih dekat lagi kira-kira apa? Ya betul ya, agama diintegrasikan. Jadi mereka mendirikan itu karena orientasi motivasi pesan damai dari agama masing-masing. Heuristik, Pak. Heuristik, Febi? Kenapa teman-teman tidak menyebut motivational force? Ya toh? Agama sebagai motivasi, Pak. Iya, menjadikan agama sebagai motivasi mereka dalam mendirikan itu. Oke? Oke, sip. 2 dapat ya. Makasih teman-teman. Ini sudah analisis ya. Motivational force. Oke. Roni. Oh, banyak saya jawab. Ada lagi? Begini meneliti teman-teman sebelum dikualitatifkan nanti kan, dibahasakan di para-para. Yang kedua, menggalakkan live in, mengajak kelompok lain untuk nginep di rumah muslim, aman, selamat juga. Demikian mengajak kelompok muslim sendiri untuk nginap. Menginap loh, bukan hanya bertamu. Kira-kira? 1, ekspresi mana? Heuristik, Pak. Heuristik bisa. Coba dari women, siapa barusan yang bayar? Yang jawab? Saya, Pak. Coba Rizal cari dari William James yang lebih dekat. William James. Harmonian, Pak. Oke, harmoni ya David. Rizal coba cari. Pasrah jadi harmoni ya David ya. Ini David namanya nama Daud David ya kalau di kita. Nah, David Muslim bukan David? Ya, Pak. Kalau di teman-teman Kristen kan biasa namanya David ya, David ya. Oke. Dari sebelumnya emang ada, Pak, mahasiswa non Muslim gitu di UIN Sunan Kalijaga. Ada, bisa toh, sudah boleh toh? Oh, enggak nanti boleh. cutting atau alumni juga ada ya, pernah ya? S2 banyak. Kalau S2 apalagi? Di IAIN, IAKN, IAIN biasa tuh udah. Oke, siap. Dosennya juga. Di kita kan ada dosen Katolik David. PNS ada. Ya, Rijal.
Apa tadi? Dari James. Perubahan emosi yang terdalam, Pak. Terdalam itu lagunya Peter Pan itu yang terdalam. Perubahan emosi, Pak. Perubahan emosi menjadi itu loh kayak David, cinta dan harmoni toh. Perubahan emosi menjadi apa tadi, Fit? Menjadi apa, Fit? Yang terdalam. Yang terdalam, Pak. Itu lagu. Dan keharmonian. Harmoni ya. Menjadi cinta. Muncul rasa Cinta toh. tidak apa ya? Egoisme. Oh, self ego. Hilangnya hilang ego toh. Pak David. Iya. Oke, sip, makasih. Ya toh? Mau menginap di rumah. Di sana nggak gampang loh teman-teman. Kita mau ke Papringan, mau ke Goa itu di sana masih loh kalau saya dibawa oleh tamu tertentu. Oke. Kalau maaf saya ini dulu. Saya pause. Saya nyalakan lagi. Ya, Sagala, karena kerekod. Oke. Apalagi dari perspektif kemanusiaan, misalnya dari yang Eric Fromm, apa teman-teman? Termasuk yang tadi ya, humanis kan teman-teman toh? Ini dari Eric Fromm. Ini lebih ke sosial ya sebetulnya. Akademis juga mungkin toh, motivational force bisa toh, apalagi self critical teman-teman ya, yang rendah hati itu self critical. Oke, good. Ini dari teman-teman. Nah, dari saya ini ada lagi. Begini cara-cara teman-teman nanti ketika meneliti di mini riset ya, dan juga tentu di skripsi. Saya banyak sekali ya membimbing kematangan beragama. Oke, langsung. Nomor 3, mengadakan International Interfaith Dialogue of Asia Pacific. Kemudian dilaksanakan di MUI, pembukaannya ditutup di masjid. Kemudian ada makan adat patita bersama-sama dalam satu wadah besar. Kalau di pondok saya itu namanya tajamu ya. Makan dari satu tempat. Nah, ini ekspresi apa teman-teman? Kematangan beragama kriteria yang mana teman-teman? Halo? Ayo semangat. Saya hari ini ngajar sampai jam 3 loh teman-teman. Yang terakhir nanti Prodi PAI IAIN Bangka Belitung. Daring kan? Dari jam 1 sampai jam 3. Ayo semangat. Yang ini gimana? Yang ketiga? Comprehensiveness, Pak. Comprehensiveness ya, Mutia? Iya, Pak. Maksudnya gimana, Mutia? Penjelasannya? Jadi kan itu dia mengedepankan keberagaman yang luas secara universal karena sudah internasional gitu, Pak. Oke, jadi membangun damai secara luas ya, secara universal, peace secara luas. Oke, thank you. Yang lain? Motivational force, Pak. Motivational force menjadikan agama sebagai apa, Dwi ya? Sebagai bukti bahwa bisa berdamai. Itu ya. Pasca konflik ya. Cobalah kalian pergi ke daerah-daerah pasca konflik ya. Masih banyak gereja-gereja yang di kampung muslim yang masih hitam. Tahun 20 tahun sampai sekarang masih belum diperbaiki ya. Karena tanah wakaf kan. Masjid juga sama. Lain? Next please. Yang belum? Dias ini mau ngomong. Udah dibuka. Apa Dias? Halo?
Oke, apa kira-kira teman-teman? Sensitif dalam memandang nilai, Pak. Oke, sensitif dalam memandang nilai itu kriteria siapa, Baby? Women. Women ya, memandang nilai dari segi sosial, tapi ini. Oke, oke, good. Ingat Puebi namamu itu. Puebi. Ada yang lain? Kalau dari Clark kan ada agama sebagai central concern, kapasitas atau keberagaman yang terus tumbuh, kerendahan hati, senantiasa berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Baiklah. Masihkah? Oke. Yang keempat, menggagas kurikulum ini pendidikan ya. Tentu sangat akademis ya, teman-teman. Kira-kira apa? Bisa juga non akademis. Satu. Loyalitas yang sempurna, Pak. Gimana Sagala? Loyalitas yang sempurna. Oke, loyalitas sosial yang sempurna ya. Jadi pendidikan pun harus ada aspek kemanusiaannya ya, sosial kemanusiaannya ya. Oke, good Sagala. Yang lain? Yang akademis? Yang akademisi? Berpengetahuan luas dan rendah hati, Pak. Oke, Self-critical. good Bina ya. Well differentiated and Self-critical. Jadi para mahasiswa, anak sekolah harus diberi pengetahuan luas melalui kurikulum. Dengan pengetahuan knowledge itu diharapkan menjadi orang-orang yang rendah hati gitu ya. Pina, karena kurikulumnya kita orang bersaudara. Oke, kita orang bersaudara. Jadi kita ini sesungguhnya kata orang Maluku bersaudara. Walaupun pendatang maupun yang asli adalah bersaudara. Kalau ke timur lagi menjadi kita orang bersaudara. Kita orang bersaudara di bandara Sentani Jayapura itu paling pertama dibaca kita orang bersaudara ya. Apalagi dari segi kita orang bersaudaranya? Kalau agama sebagai sentral concern. Siapa yang berbicara? Sanana? Iya. Halo? Apa Sanana? Agama sebagai kekuatan yang beri makna pada kehidupan. Oke, agama sebagai makna hidup ya. Makna kehidupan. Sanana ya. Apalagi? Apa nilai saudaranya di mana ini? Ayo tambahkan. Halo guys. Halo. Kita orang bersaudara. Ayo. Dari sisi mana? Kemanusiaan toh. Tujuan kemanusiaan kan? Kata women. Apalagi? Dari William James coba dilihat. Dari William James. Emosi. Perubahan emosi. Emosi menjadi cinta ya. Dan harmoni. Apa segala? Oke. Penambungan dengan esensi Tuhan dan pasrah diri, Pak. Oke, pasrah diri ya. Sangat oke. Loyalitas sempurna yang paling cocok. Kemudian pasrah apa? Kesinambungan ya. Iya, Pak. Tapi agak jauh ini. Kesinambungan untuk pasrah diri. Oke, good. Anyhow, thank you for your try. Oke, try. Jarib. Oke, gitu kalau di pesantren. Jarib. Walahid takun arifan. Oke. Saudaranya dari si kemanusiaan, humanis ya. Agama humanis ya.
yang dari dalam, kemudian loyalitas yang terus tumbuh, sensitif dalam memandang nilai, ya. Kemudian apalagi? Itu. 5. Pertukaran lintas agama, pemuda. Apa kawan-kawan? Tentu self critical masuk ya. Ini dari Roni Ismail ini. Lagi? Halo. Aspek sosialnya gimana? Untuk mengurangi loyalitas sosial yang apa? Loyalitas? Apa Pina? Loyalitas sosial yang efektif mungkin Pak, atau yang terus tumbuh? Sama aja, efektif dan terus tumbuh. Bagus ya, Pina. Lagi? Halo guys. Where are you? Oke, apalagi yang sosial-sosial nih? Tentu menonjol di sini. Tujuan ditinjau dari segi kemanusiaan. Oke, tujuan kemanusiaan ya, Debia ya. Ternyata teman-teman buat senjata itu gampang ya. Saya dijelaskan itu. Tinggal beli mesiu, disentuh, langsung wes gitu. Tinggal bikin pelatuknya. Oh, saya penelitian sana udah sejak lama. Oke, lain? Kapasitas untuk tumbuh, Pak. Gimana sih Nana? Kapasitas untuk tumbuh. Loyalitas yang terus tumbuh ini ya, seperti Vina ya, Nana ya. Kapasitas. Oh, kapasitas. Oh, yang kelak. Oh, kamu kelak ya. Kapasitas itu keberagaman itu ya, kepribadian yang terus tumbuh. Maksudnya gimana Sanana penjelasan? Mungkin yang melahirkan kesadaran bahwa damai adalah ajaran agama masing-masing dan kekerasan konflik bertentangan dengan ajaran masing-masing gitu ya. Sip. Oke. Ada lagi? Guys. guys. Ini dia. Kerendahan hati bisa nggak Pak? Oh, ini sudah. Debia ya. Sudah ditulis ini di atas Debia. Yang menurut Clark apa menurut Alpot? Mungkin heuristik, Pak. Heuristik, oke. Kerendahan hati. Heuristik ya, tentu dalam melakukan pertukaran lintas agama harus semangatnya semangat pencarian ya. Semangat positif, sosial yang positif. Ada lagi? Oke, terakhir. Merumuskan tema PIS dalam khutbah dan seruan gembala. Siapapun yang naik mimbar di masjid maupun di gereja, dia tidak boleh mengobarkan permusuhan, hate speech, hoax, hasad, dengki, berita palsu, nggak boleh. Tapi harus semangat peace. Clear ini. 1. Comprehensiveness, Pak. Oke. Comprehensiveness ya, Pina. Rijal apa, Zal? Mungkin keagamaan humanis, Pak, dari Humanis, dari from. Lain? Tidak boleh permusuhan. Tidak boleh lagi. Self critical, rendah hati ya. Dewi ya? Self critical. Iya, Pak. Oke. Self critical. Yang lain? Tidak boleh peace, tidak boleh non-peace, violent. Harus peace. Apapun ajarannya diorientasikan untuk peace. Apapun tema khutbahnya untuk perdamaian. Apalagi? Tujuan layak ditinjau dari segi kemanusiaan mungkin, Pak. Oke, tujuan kemanusiaan ya. Lain? Emosi menjadi cinta, Pak.
Oke, Ananda. Emosi menjadi cinta. Yang lain? Hilangnya self ego. Self critical dan hilangnya, kamu tadi itu ya? Oh ya, self ego. Lain? Loyalitas sosial, Pak, mungkin. Adinda. Ananda apa Adinda tuh ini? Ada Ananda, ada Adinda ya? Adinda. Adinda, Pak. Adinda ini. Adinda. Apa Adinda? Loyalitas sosial? Iya, Pak, loyalitas sosial yang terus tumbuh. Yang tumbuh. Oke. Ada lagunya ya? Adinda. Terus apa? Lupa kesananya. Apa lagi? Motivational force, Pak. Motivational force. Motivational force ya, Pina? Ada lagi? Di bawahnya itu lebih dekat lagi? Moral konsistensi. Ya, moral konsistensi. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini dia praktek-praktek beliau, kita analisis dengan kematangan beragama. Oke. Ada yang lain teman-teman? Adakah? Iya, ini kan terorganize toh, tidak DWDW. Mungkin bisa juga toh efisien mencapai tujuan, bisa ya? Teman-teman? Iya, Pak. Ya. Bagus, apa lagi? Oke, ini 6 saja. Sisanya untuk kelas satunya ini. Oke. Nah, ini teman-teman menurut analisis teman-teman tadi bahwa perjuangan beliau sampai pernah difitnah jadinya teman-teman karena kesalahan di Amakusu itu. Beliau adalah sosok matang beragamanya karena memiliki loyalitas sosial yang efektif. Kata Roni. Siapa? Saya ya. Dan kata Rijal, comprehensiveness. Kemudian kata PAB, tujuan yang layak dari segi kemanusiaan, juga heuristik. Kemudian efficiency, mencapai tujuan kata Dewia, self-critical, comprehensiveness kata Sagala, moral konsistensi, kata Vina, integral kata Rijal, motivational force juga. Dan Mutia tadi. Oke. Aktivitas beliau yang sangat aktif tentunya menggalakkan live-in itu adalah kata David ekspresi kematangan beragama dari karakteristik perubahan emosi menjadi cinta dan harmoni, kemudian dari pasrah diri yang memunculkan ego. Emosi menjadi cinta dan harmoni kata Rija, kemudian humanis ya, dan self critical juga ya. Nah, kemudian praktik beliau mengadakan international conference, interfaith dialogue, menunjukkan sosok yang memiliki karakteristik kematangan beragama kata Mutia, comprehensiveness, motivational force kata Dewia. Kemudian sensitif dalam memandang nilai kata Yebi. Kemudian aktivitas beliau bersama-sama tokoh agamawan yang aktif di dunia pendidikan atau akademisi. Jadi beliau akademisi plus ulama ya. Menunjukkan matang beragama di loyalitas sosial yang sempurna, kesinambungan untuk pasrah diri ya segala, well differentiated and self critical kata Pina, agama sebagai makna kehidupan diaplikasikan dalam kurikulum kita orang bersaudara. Kemudian tujuan kemanusiaan ya kata Wiman. Siapa ini kok Wiman? Kemudian emosi menjadi cinta dan harmoni kata Dewia, dan juga mungkin masuk humanis ya dari tadi. Oke. Selanjutnya perjuangan beliau untuk merumuskan tema peace dalam di atas mimbar ketika khutbah maupun muslim, maupun melakukan seruan gembala bagi Kristen, menunjukkan kata Pina comprehensiveness, kematangan beragama dengan karakteristik ini, tujuan kemanusiaan, kemudian motivational force, moral konsistensi. Kasar Rijal, humanis,
kemudian kata Dwiya self critical dan hilangnya self ego, kemudian kata Ananda karakteristik perubahan emosi menjadi cinta, kata Adinda loyalitas sosial yang terus tumbuh. Kemudian efisien dalam mencapai tujuan ini. Nah, teman-teman terima kasih sudah membantu saya untuk menganalisis ini. Tentu saya sangat berterima kasih karena itu akan saya gunakan untuk penelitian saya juga ya, teman-teman, untuk menganalisis itu sekaligus belajar dengan teman-teman bagaimana menganalisis data atau informasi menggunakan satu teori ini. Oke, sedangkan nomor selanjutnya 789 akan saya pakai untuk kelompok kelas yang terakhir nanti. Nah, teman-teman, so sekali lagi pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman wilayah riset psikologi agama yang sangat menarik dan alhamdulillah saya lakukan ini secara inter dan multidisipliner ya, antara psikologi agama dan resolusi konflik. Oke, so kematangan beragama yang ada dalam individu maupun sekelompok individu terbukti efektif secara empirik sebagai salah satu kekuatan resolusi konflik atau bina damai di sana melalui tokoh ini. Baik, teman-teman ada pertanyaan seputar penelitian ini atau seputar kematangan beragama, teori kematangan beragama, atau pengalaman lain teman-teman dalam keilmuan ini, bacaan lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, siapa yang bertanya? Saya, Pak, Syamsul Rizal. Rizal, tak cari dulu. Di sebelah mana Rizal? Oke. Ya, silakan Rizal. Saya ingin bertanya, mungkin dari analisis tadi, Pak, mengapa kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh tokoh tersebut tadi dianalisis dalam teori-teori tersebut yang kemudian mengambil di salah satu tokoh, teori tokoh tersebut mengambil satu poin atau 2 atau 3. Mengapa kemudian kenapa tidak kebijakan-kebijakan yang diusung oleh tokoh tersebut tidak kita secara universal ada dalam paparan teori-teori yang di beberapa tokoh ini, Pak. Karena bagi saya seperti yang disampaikan oleh Wiman, dari beberapa poin teorinya itu saling berkaitan. Mengapa kemudian di analisis yang kita gunakan tadi seakan-akan poin ini dengan poin ini tidak masuk ke dalam kebijakan tersebut. Mungkin itu saya, Pak, dari saya. Oke, teman-teman. Pertama, ini rahasia ya. Dalam melakukan riset, teman-teman itu yang pertama yang harus dicari apa, teman-teman? Baik. Oke, betul, permasalahan ya. Setelah permasalahan muncul, proposal jadi, disetujui. Setelah itu yang dicari apa, teman-teman? Betul, permasalahan, masalah penelitian, masalah riset ya. Masalah risetnya tadi kan saya sudah jelas bahwa di kala orang-orang masih menggelorakan konflik, semangat balas dendam, karena jamaahnya banyak yang jadi korban, bahkan keluarganya. Tapi ada sekelompok orang yang agamawan ya, yang saya sorot kan banyak agamawan, aktivitas, karena kita kan psikologi agama toh ini. Agamawan, ada aktivis seni, ada birokrat, ada kelompok pemuda yang bersama-sama satu langkah, tidak ikut dalam suasana kebencian, keberlanjutan kebencian dan keberlanjutan konflik, tetapi ngambil arah berlawanan untuk sebaliknya.
untuk tidak balas dendam, untuk tidak meneruskan konflik, untuk tidak menyebar kebencian, tetapi membangun peace, menyelesaikan konflik. Ya, dalam kajian keilmuan kan itu resolusi konflik atau peace building kan, atau bina damai. Itu arti penting penelitiannya, masalah risetnya. Nah, itu kan ada tokoh-tokoh itu. Yang kedua, setelah itu apa yang dicari teman-teman? Tentu data atau informasi. Inilah pentingnya ya teman-teman. Nanti waktu penelitian lapangan maupun penelitian pustaka, oke, bagi orang biasa ya, Rijal dan teman-teman, aktivitas seperti itu, tapi bagi saya menarik. Menurut perspektif ini penting diteliti. Bisa diteliti, bisa beruang, beruang ya. Nah, jadi dalam melakukan penelitian sekecil apapun data. Nah, data itu kan objek material, teman-teman. Besok Anda kan saya minta untuk mini riset. Nah, ini ya rahasia risetnya. Nah, data yang sama itu bisa kita gunakan untuk penelitian kemudian selanjutnya dengan teori yang berbeda kan? Betul nggak, teman-teman? Ya nggak? Sejujurnya data ini adalah data juga yang saya gunakan tahun 2018 atau 2019, saya juga penelitian di Ambon. Tapi teman-teman, pendekatannya pendekatan resolusi konflik. Nah, saya dari penelitian, dari data ini, data hampir sama, walaupun ya ada tambahannya, kemarin kan saya penelitian lagi. Dari data yang sama tahun sekian, saya analisis yang pertama dulu, data pertama saya melahirkan teori teman-teman bahwa dari perspektif resolusi konflik, resolusi konflik yang diambil di Ambon sehingga bisa kan tahun 2019 mereka mendapatkan Harmony Award dari Menteri Agama, jadi tempat studi banding dari mana-mana. Saya melahirkan teori bahwa resolusi konflik yang ditempuh di sana resolusi konflik yang integratif, yang menyatukan antara resolusi konflik kultural dengan struktural. Saya dapat teori itu loh teman-teman. Itu yang pertama dulu. Ya dapat sekian juta juga, sama jumlahnya. Oke. Dengan data yang sama saya perbaharui sedikit-sedikit kemarin, wawancara kemarin. Kemudian saya dekati data-data lama itu dan yang diperbarui itu dengan keilmuan berbeda, dengan psikologi agama, dengan kematangan beragama. Bisakah saya menggunakan kematangan teori yang lain? Bisa toh, teori orientasi keberagaman intrinsik, bisa toh? Bisa kan saya teliti dengan pendekatan yang teori yang lain, misalnya dengan teori kecerdasan spiritual. Bisa toh? Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menggali atau yang menggunakan perspektif makna dan nilai. Kalau nggak bermakna, nggak bernilai, ya jangan dilakukan. Walaupun itu hanya buang puntung rokok, kalau itu hanya buang sampah sekecil apapun. Itu ya. Jadi data itu. Nah, kembali ke pertanyaan Rijal, saya ingin sharing dengan teman-teman gimana cara menganalisis data menggunakan suatu teori. Kalau riset sesungguhnya nanti teman-teman skripsi kan tidak begitu. Ketika meneliti data-data itu, kalau didekati dengan teori kematangan beragama, maka kematangan beragama yang mana, kan? Yang mana toh? Clark-kah, Women-kah, James-kah, atau Fromm-kah? Nah, walaupun Clark punya gado-gado kan? 10 pertanyaan dan 4 kriteria kematangan beragama menurut Clark yang mengkombinasikan antara karakteristik yang akademisi model Alport yang juga sophistic women dan sosialis sophistic James, sosialis women, dan humanis Fromm. Coba lihat Anda 4 karakteristik. Gitu ya Rijal?
Jadi ini adalah cara awal bagaimana kita menganalisis data menggunakan sebuah teori. Jika kita analisis dengan teori yang lain, tentu itu kan tadi pendapat kalian kan. Saya ingin kalian melihat kalau praktiknya demikian, menurut kriteria kematangan beragama seperti apa. Kalau penelitian saya sudah selesai ya, sudah mau saya serahkan. Ya ada samanya dengan analisis kalian, ada berbedanya. Saya menggunakan teori Alport saja satu. Gitu. Itu ya Jan? Ya Pak, dan mungkin satu lagi Pak. Boleh. Kan tokoh yang di penelitian ini dikenal sebagai tokoh agamawan, bahkan sebagai dosen PAI. Bagaimana kalau semisal dalam sebuah konflik dan yang mengajukan tentang kebijakan-kebijakan akan resolusi konflik itu adalah orang-orang yang seakan acuh terhadap agama, tapi secara dalam konteks konflik ini dia bisa memberikan semacam pengeluaran atas kebijakan untuk penyelesaian konflik tersebut. Oke, berarti kan pendekatannya harus berbeda toh, Rijal teman-teman. Berarti dari keilmuan sosiologi konflik. Nah, beliau berdua didekati dari pendekatan psikologi agama karena orang-orang tentu agamawan dan pendeta, orang-orang yang melakukan itu karena semangat keagamaannya. Boleh kapan-kapan mungkin saya sharingkan ya hasil penelitian utuh. Saya menggali informasi dari beliau-beliau, misalnya apa toh motif dari untuk pertanyaan motivational force, apa toh semangat kekristenan ibu pendeta dalam melakukan praktik-praktik yang secara keilmuan disebut sebagai praktik resolusi konflik. Kalau itu ke ibu pendeta, kalau ke Ustadz Wakano kan nilai-nilai keislaman apa? Kemudian yang pertanyaan selanjutnya juga saya tanyakan nilai-nilai moral apa toh yang menginspirasi, nilai-nilai moral kekristenan apa atau keislaman apa kalau itu muslim yang menginspirasi ibu pendeta untuk semangat secara konsisten mengajak jemaahnya untuk live in, mengajak jemaahnya. Kalau yang ibu pendeta lebih ke ibu-ibuan Mas, resolusi konfliknya. Membuat kejutan, membuatkan kue ketika lebaran, masakan. Karena wilayahnya wilayah domestik ya, mengajak jemaatnya lebih dekat di wilayah domestik. Kalau yang Ustadz Wakano ini kan skupnya lebih besar, dia ketua MUI, dia akademisi, relasinya dengan gubernur, Pangdam. Jadi yang buat pidato gubernur, Pangdam itu beliau sewaktu suasana-suasana sensitif seperti itu karena semangatnya harus semangat peace, tidak mengotak-atik luka lama. Jadi bisa saja yang resolver konflik itu didekati dengan ilmu lain yang tidak dari semangat keagamaan. Kalaupun pernyataan Anda itu ya bisa juga dipatahkan ya, tidak mungkin orang berbuat altruisme, berbuat keikhlasan tanpa dilatar belakangi oleh nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tertentu itu ya nilai agama kan, nilai ketuhanan, spiritualitas. Itu ya Zal, bisa saja dengan keilmuan lain. Sosiologi konflik mungkin ya, resolusi konflik bisa. Oh baik, kasih. Kalau yang dua ini mengaku memang terinspirasi oleh nilai kasih agamanya yang Ibu Pendeta Gino ya. Kalau yang Ustadz Abidin Wakano ini oleh nilai-nilai tauhid, nilai Rahman Rahimnya Allah. Kata beliau, kenapa saya harus memusuhi orang Kristen? Karena beras yang saya makan itu jangan-jangan ditanam oleh orang Kristen. Kata beliau, ikan yang saya bakar ini tidak mungkin datang sendiri. Mungkin dijala oleh orang Kristen atau dibersihkan di pasar oleh orang Kristen, dijajakan oleh mereka. Jadi tidak mungkin untuk lepas dari peran sekecil apapun orang Kristen sehingga harus menyayanginya, harus
menjaganya. Itu ada di analisis yang lain ya. Ini hanya analisis teori kematangan beragamanya saja. Oke, teman-teman. Ada yang lain? Mungkin pengalaman juga boleh, pengalaman dirinya. Any question, please? Saya izin screenshot dulu ya. Ada pertanyaan? Sheet 1. Guys. Adakah? Kalau tidak ada ya kita cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas bantuan kawan-kawan semua dalam menganalisis ini sebagai ya anggap aja ini FGD untuk latihan Anda melakukan mini riset dan riset sungguhan nanti di skripsi masing-masing ya. Sekarang udah pada semester 5 kan. Sebentar lagi Anda semua akan nulis skripsi. Masihkah ada pertanyaan? Baik teman-teman. Wahyu mau bertanya? Apa? Oh iya Pak, ada pertanyaan Pak. Tapi sebentar Pak. Sebentar Wahyu. Di mana Anda posisinya? Nanti di upload di YouTube kan Pak? Oke Wahyu, apa pertanyaannya? Ya kan Pak, ini nanti di-upload di YouTube kan Pak? Boleh. Kalau nggak mau saya Soalnya... pause. Kalau nggak mau saya pause. Halo yuk, pertanyaannya? Iya, cuman itu tadi Pak. Cuman itu aja. Kamu emang bukan pertanyaan atau? Saya bisa ngulangin tadi, saya nggak fokus. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Semuanya semangat-semangat, bagus-bagus. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menutup latihan menganalisis teori, menganalisis data dengan teori kematangan beragama pada kesempatan ini, pendekatan psikologi agama, dengan bersama-sama melafalkan basmalah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.